Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang semuanya. Di sini kami kelompok 3 akan mempresentasikan dengan presentasi kami dengan judul pengaruh sport terhadap pertumbuhan dan produksi tanaman pakan. Oke, next yang pertama ada pengertian fosfor dalam tanah dan tumbuhan. Fosfor adalah unsur hara makro yang penting bagi tanaman yang dibutuhkan dalam jumlah besar setelah nitrogen dan kalium. Jadi ini adalah unsur makro yang terbesar ketiga setelah nitrogen dan kalium. Jadi kandungan fosfor membantu pembentukan ATP atau adenosin trifosfat yang menjadi sumber energi dalam proses metabolisme tumbuhan. Dimas Iqbal Maulid. Menurut buku Marcellus Malnutrition of Finger Plants, fosfor berperan penting dalam beberapa proses seperti transport energi, fotosintesis, respirasi, dan pembentukan struktur genetik pada tanaman. Ada peran fosfor pada tanaman pakan, yaitu yang pertama merangsang pertumbuhan akar. Nah, ini fosfor juga berperan sebagai pemacu atau perangsang pertumbuhan akar. Kemudian yang kedua, mempercepat pertumbuhan tanaman dan membentukkan tunas serta cabang baru. Jadi tanaman pakan itu yang kita ketahui ada yang namanya defoliasi atau penggundulan atau pemotongan. Nah, fosfor ini berperan untuk mempercepat tanaman pakan setelah dilakukan defoliasi. Yang ketiga, meningkatkan produksi hijauan pada tanaman pakan. Kemudian memperbaiki kualitas nutrisi pakan, terutama kandungan protein dan mineral. Jadi tanaman pakan yang tercukupi akan unsur makro peran fosfor akan mengandung lebih tinggi kandungan protein dan mineralnya. Kemudian kekurangan fosfor menyebabkan pertumbuhan terang lembat, daun berwarna keunguan, dan produksi hijauan menurun. Pengaruh level fosfor terhadap pertumbuhan tanaman pakan. Kadar fosfor yang tepat akan membantu pertumbuhan tanaman karena unsur ini mendukung pertumbuhan akar tanaman sehingga tanaman tumbuh lebih cepat dan kuat. Kekurangan fosfor dapat menyebabkan pertumbuhan tanaman yang lemah, daun berwarna gelap atau biru keunguan, kemudian jumlah anakan tanaman tidak banyak, serta pertumbuhan akar yang tidak optimal. Jadi dalam tanaman pakan ini sangat-sangat penting agar ketersediaan pakan hijauan dapat terpenuhi karena pertumbuhan tanaman tersebut bisa lebih baik karena terpenuhi fosfornya ini. Next. Lalu ada pengaruh level fosfor terhadap produksi tanaman pakan. Ada manfaat baik, yaitu meningkatkan jumlah biomasa tanaman hijau, mempercepat waktu panen, meningkatkan kandungan protein kasar, lalu memperbaiki kualitas nutrisi yang diperoleh oleh ternak ini. Menurut International Plant Nutrition Institute atau IPNI, efisiensi penggunaan pupuk fosfor tergantung pada jenis tanah, tingkat kekeringan tanah, dan kemampuan akar tanaman dalam menyerap nutrisi tersebut. Jadi kandungan fosfor ini penggunaan pupuk fosfor ini tergantung pada kondisi tanah atau tingkat kekeringan tanah itu sendiri. Setiap tanaman membutuhkan jumlah fosfor yang berbeda-beda tergantung pada jenis pakan ternak, kondisi tanah, iklim, dan sistem budaya yang digunakan secara umum. Pemberian dosis fosfor sedang hingga tinggi dapat menghasilkan produksi hijauan yang lebih baik. Namun rekomendasi penggunaan pupuk harus didasarkan pada hasil analisis tanah agar penggunaannya lebih hemat dan menguntungkan. Nah, di sini ada pengaruh level pertumbuhan terhadap
tanaman integrasi fisiologi dan dampak nutrisi pada Penicetum purpureum. Yang pertama itu ada sistem akar dan penyerapan hara. Fosfor merangsang pertumbuhan akar serabut yang ada pada tanaman Penicetum purpureum ini. Jadi sistem akar yang berkembang optimal meningkatkan kemampuan penyerapan nitrogen yang merupakan komposisi atau komponen utama protein. Kamu pakai HP? Nah, saya bilang kamu keluar. Kamu taruh di dalam tas. Kayaknya terus ini taruh di dalam tas. Taruh. Atau ini yang begitu. Kalau kamu mau pakai di luar, saya persilahkan kok. Jika pH rendah, maka akar Mbak, waktu kamu 2 menit lagi. lalu ada ya di sini izin melanjutkan. Di sini ada fisiologi nutrisi pada Penicetum purpureum. Inggris atau Penicetum purpureum memiliki laju perubahan sel dan pertumbuhan batang yang tinggi yang ditunjukkan oleh peningkatan tinggi tanaman dan jumlah anakan pada fase vegetatif aktif. Aktivasi meristematik yang intensif pada titik tumbuh batang akan memerlukan energi dalam jumlah besar dalam bentuk adenosin trifosfat atau ATP yang berperan dalam proses pembelahan dan pemanjangan sel. Di sini ada defisiensi. Defisiensi itu kekurangan vitamin pada tumbuhan. Apabila tumbuhan mengurangi kekurangan vitamin itu dapat menyebabkan pembelahan sel terhambat, diameter batang kecil dan biomasa turun. Itu aja sih. Ya. Yang nanti baru datang semua. Pada fosfor optimal, aktivasi enzim metabolisme karbohidrat meningkat, daun lebih banyak, protein meningkat secara moderat, lignin relatif lebih rendah, silase yang dihasilkan memiliki kualitas fermentasi lebih baik. Di sini ada dampak fisiologis Penicetum purpureum, yaitu ada luas daun meningkat, aktivitas fotosintesis meningkat. Cukup Mas. Ya. Silakan pertanyaan minimal 5 dijawab 1 kali. Oke, terima kasih. Karena waktunya mepet, langsung saja yang bertanya, silakan masukkan tangan. Oke, yang pertama Boncor, yang kedua Almas, yang ketiga Nabil. Ya, silakan. Mas. Pertanyaan. Perkenalkan saya Ponjol Setiawan dengan NIM akhir 039. Izin bertanya kepada kelompok 3. Tadi kan sudah dijelaskan bahwa fosfor itu disebut unsur hara makro ya. Padahal dibutuhkannya itu lebih sedikit daripada nitrogen. Jadi itu di situ tuh nanti dijelasinnya tuh fosfor itu dibutuhin lebih sedikit daripada nitrogen. Nah itu tuh kenapa ya? Mungkin lanjut saja ke pertanyaan dua terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Almas Ramadhani Dunia Baru dengan ekonim 086. Jadi kan dijelasin kalau fosfor itu punya kelemahan. 086. Jadi kan dijelasin kalau fosfor itu punya kelemahan. Nah, apakah ketika gimana cara mengatasinya pertama, terus ketika digunakan secara dengan dosis yang optimal, itu apakah kelemahannya juga bisa muncul? Kalau misalkan pakai dosis yang optimal, apakah kelemahannya juga bisa muncul? Oke, selanjutnya. Terima kasih, Mas. Nabil. Perkenalkan, nama saya Nabil Arafi Prabowo dengan ekonim 212. Saya mau nanya, mungkin nggak kalau misalnya ada tanaman yang dia itu ternyata benar-benar kekurangan fosfor, terus akhirnya pas ditambahin lagi fosfornya jadi normal tanaman itu, atau udah nggak bisa kalau udah benar-benar kekurangan? Oke, terima kasih. Izin bertanya, nama saya Rumanti Aulia Prasasti dengan NIM 123. Pupuk fosfor ini bisa digunakan ke seluruh jenis tanaman atau hanya beberapa
fosfor ini gimana? Oke. Silakan. Satu lagi. Tadi kan fosfor itu peringkat 3 dari Penggunaannya tuh terbesar ketiga. Setelah nitrogen dan kalium. itu alasannya tuh kenapa? Oke, terima kasih. Terima kasih kepada kelima pertanyaan penanya. Yang pertama ada dari pojok. Mungkin. Oke. Izin menjawab pertanyaan dari pojok. Tadi kan pertanyaannya fosfor itu lebih dibutuhkan daripada nitrogen itu kenapa ya? Jadi fosfor kan termasuk di kategori unsur makro. Nah itu dibutuhkan dalam jumlah yang besar dibandingkan unsur hara mikro, contohnya kayak besi, terus molibdat dan lain-lain gitu. Nah fosfor ini berperan penting dalam pembentukan ATP atau adenosin trifosfat atau AMG dalam metabolisme pertumbuhan. Apakah terjawab? Pojok? Oh iya. Izin menjawab pertanyaan dari Amas. Jadi tadi pertanyaannya adalah fosfor mempunyai kelemahan. Gimana cara mengatasinya? Itu cara mengatasinya itu dengan memberi pupuk. Mana sih yang menyebutkan fosfor atau kelemahan itu? Ada lagi kekurangan. Itu mah jika tanaman kurang fosfor mungkin. Bukan kurang dari fosfor. Golok. Iya kekurangan. Oh jika kekurangan. Ya. Jadi bagaimana? Nanti jadi pertanyaan Mbak. Ya. Jadi pertanyaan Atau dulu yang ya. kedua. Mikir dulu ya. Ini kalau dicapai dosis optimal, kelemahan apakah muncul kembali? Bukan. Jadi apabila kita memberikan dosis yang optimal terhadap tanaman yang kurang fosfor, itu kelemahannya tidak akan muncul kembali. Jadi akan tumbuh seperti biasa lagi. Ya. Terima kasih. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Nabil. Mungkin tak ada tanaman mungkin enggak kalau ada tanaman yang kurang fosfor ditambah jadi normal. Jadi kalau tanaman kurang fosfor selama akarnya itu bisa menyerap fosfor, jadi ya masih bisa untuk ditambahkan fosfor agar jadi normal gitu mas. Kecuali kalau akarnya itu udah nggak bisa nyerap fosfor, jadi nggak bisa, benar-benar mati. Kalau menjawab. Oke, untuk menjawab pertanyaan keempat dari Santi, pupuk fosfor itu bisa digunakan di seluruh tanaman atau tidak? Kita ketahui bersama bahwa prinsip semua tumbuhan itu memerlukan unsur makro dan mikro. Nah, unsur makro diantaranya ada nitrogen, kalium, dan salah satunya fosfor. Jadi pertanyaan untuk apakah fosfor ini bisa diaplikasikan ke tanaman? Tentu bisa. Secara kan prinsip dari semua tanaman itu sama, memerlukan unsur-unsur makro dan mikro untuk memaksimalkan tumbuh tanaman tersebut. Seperti itu. Apakah menjawab? Tadi yang ditanyakan itu unsurnya atau pupuknya? pupuknya. Pupuknya tadi dijelaskan nggak di situ contohnya? Tadi dijelaskan nggak? Ada nggak yang dilakukan? Untuk jenis pupuk fosfor sendiri tidak dicantumkan, Bu. Kami hanya mencantumkan Kalau sepengetahuan kelompok itu
Ya, NPK. Kepanjangan NPK itu nitrogen. Oh, selain nitrogen. Selain NPK itu Kalau ini kamu tahu jawabannya. Asisten kamu siapa? Mas Dino. Mas Dino. Tak panggil tadi. Pokoknya nggak tahu. Kalau tidak salah itu ada SP apa TSP? TSP. Jadi ya. Panjangannya apa? Itu super fosfat. Iya, triple super fosfat itu. Kalau SP itu Super fosfat. SP berapa? SP 3. SP 36. Iya. SP kenapa tidak 6? Karena itu kandungan fosfornya ini 26. Mungkin ya. Iya, soalnya saya tidak bisa jadi. Jadi belum benar-benar. Kita kasih tahu sama asistennya ya. Iya. Iya. Juno ya namanya. Kemarin. 36% karena memang dari hasil ekstraksi itu hanya bisa sampai 36%. Nah, PSP itu lebih tinggi karena kan itu sangat 46%. Nah, apa untuk nge-clearin ini tuh lagi bahas kelompok 3 itu lagi bahas level fosfornya ya. Jadi tidak menyebutkan apa namanya jenis pupuk fosfornya itu apa. Jadi yang dibahas adalah fosfornya. Baik, menjawab pertanyaan selanjutnya. Yang Saya di sini menjawab pertanyaan dari Rizky. Penggunaan lebih besar nomor 3. Kenapa penggunaan pupuk fosfor terbesar ketiga? Alasannya kenapa? Itu karena tanaman kan nggak cuma butuh kandungan fosfor. Jadi secara umum itu pertumbuhan tanaman itu membutuhkan fosfor untuk mempercepat pertumbuhan akar dan batang. Apakah tadi kalian ngomong kenapa? Terbesar ketiga itu alasannya karena Pertanyaannya benar apa enggak ya? enggak. Kenapa enggak? Kenapa Oh. enggak, Mas? Benar. Kan pertanyaannya alasan kenapa pupuk fosfor menjadi terbesar ketiga? Itu karena fosfor Yang nggak boleh megang HP. karena Aku nggak tanaman boleh. membutuhkan kandungan fosfor untuk mempercepat pertumbuhan batang dan akar. Belum jawab. Makanya aku tanya pertanyaannya benar apa salah. Apa aku ITP? Oh iya. Baik, sedikit membantu. Jadi kenapa kami jatuh ke ketiga itu karena yang kelompok kami ketahui itu komposisi pemupukan atau kebutuhan unsur makro itu yang pertama itu nitrogen. Nitrogen sangat penting dalam pertumbuhan. Kemudian kalium dan fosfor. Jadi peranan dan fungsinya itu gimana ya?
pengaruhnya gitu. Pengaruh terbesar itu atau yang membutuhkan kebutuhan tanaman atau tumbuhan itu yang pertama yang terbesar itu ada nitrogen, kemudian kalium dan fosfor. Itu kenapa? Ya, seperti itu Mas Rizky apa? Maaf, sorry. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu yang akan kita ambil. Kirain kelompok. Kamu 10. Aku yang kelompok 4. Aku udah pusing. Ini kayaknya cuma sampai kelompok 5. Kenapanya dia kemungkinan karena untuk pertumbuhan dan perkembangannya. Kemarin saya contohkan ketika penyerapan darah, misalkan kamu lihat lagi deh gitu, unsur yang apa, unsur yang ada di dalam klorofil, bilang nggak? Aku bilang nggak gitu nggak? Ingat nggak? Ingat apa enggak? Yang ada di dalam klorofil apa aja? Itu ada CHON. Oke, anyway, nanti kalian baca lagi. Unsur itu nggak tiba-tiba ada loh, gitu. Tapi dia itu diambil dari dalam tanaman. Saya contohkan kayak gitu ya. Jadi kalau misalkan kebutuhan airnya tinggi, artinya di sistem metabolismenya tumbuhan, di pertumbuhannya dia juga itu butuh N paling banyak nih. Kenapa fosfor yang paling banyak? Ketiga, ya karena yang ketiga paling banyak dibutuhkan sama tumbuhan itu yang fosfor. Saya rasa cukup banyak mau jadi ini ngasih pertanyaan dan tidak. Pak, iya. Mungkin ada lagi yang bertanya. Mau pertanyaan ganti enggak? Oh, tadi kan ada 2 pertanyaan. Yang kedua sudah dijawab. Yang satu pengen jadi pertanyaan ya. Cukup saja. Nanti di dalam videonya tolong ditambahkan lagi jawaban yang lengkap dari 5 pertanyaan ini ya. Jadi satu-satu menjawab aja pertanyaan. Itu ya tambahannya itu kali ya. Iya. Terima kasih kalau itu boleh di close.